Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ingin bahas soal modifikasi ya. Modifikasi pilih yang murah atau yang mahal gitu ya. Karena ya ini maaf, penulis cuma bahas di motor matic ya. Jadi di motor matic itu yang namanya modif seringnya paketan. Power up ini sepaket dengan CVT nya, sepaket dengan apa ECU nya. Kalau di motor sport itu biasanya seringnya beda-beda ya, rantai mereknya beda, power up mesin beda, ECU beda. ECU nggak ada yang merek TDR soalnya ya. Kalau motor biasanya satu pabrikan itu banyak ya produksinya. Yang mereknya macam-macam itu kan roller. Yang sudah agak besaran mereknya jualan rumah rollernya, puli depan, jualan puli belakang. Setiap merek mengungkapkan keunggulan sendiri-sendiri. Tapi tentu kalau soal variator dan variator puli depan atau puli belakang itu masih belum ada yang mengalahkan yang impor, karena yang impor pakai paten spesial beda dari yang buatan lokal atau yang dekat-dekat Thailand itu. Ini mobil Tata ya. Ya kan jelas pilihan itu banyak. Yang terkenal sih yang mahal-mahal, yang power up nya ada merek apa ya, wis lupa, yang apa Latena dok. Selain itu yang merek deket-deket ada TDR, BRT lokal ya, yang deket TDR, apalagi J Racing atau apa itu, JVT yang dari Taiwan. Kalau untuk puli belakang yang terkenal justru buatan Taiwan, ada Revenue, ada Dokter Puli. Kalau yang depan buatan Spanyol ya, merek J Costa itu. Nggak ada padahal ini merek Taiwan ya, merek Thailand juga nggak ada. Merek Thailand atau Taiwan untuk depan itu pakai ala standaran, andalannya roller, kalau yang khusus slider. Nah, apa bisa kita pakai yang murah? Kalau yang murah itu kita kesulitan dari sisi kualitasnya ya. Soalnya kualitasnya kita nggak ngerti.
kualitasnya itu nggak jelas lah. Kita nggak bisa mengandalkan klaim dibungkusnya, oh yang gini 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 gini, soalnya yang jelek pun tulisannya sama, klaimnya kayak gitu. Paling gampang roller lah. Roller itu kan banyak macam-macam jenisnya, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kalau roller ya penulis sarankan ya sing rada mahalan lah ya, soalnya roller itu murah tapi ya bisa ngerusak rumah rollernya juga, nggak cuma apa bikin nggak imbang atau apa, tapi bisa bikin apa ya, getar, bikin rusak. Kalau wis rusak lah gak bisa diapa-apakan, nggak bisa diapa-apakan. Yang 75.000 satu set itu kan wis lumayan bagus kan ya. Kayak merek Dokter Puli segitu. Ngejar roller itu yang dikejar bukan awet rollernya tok, tapi awet rumah rollernya juga. Tapi invest mahal-mahal juga nggak perlu sampai mahal-mahal banget. Maksimal Dokter Puli wis cukup ya. Rumah rollernya ini yang perlu investasi beda. Perlu nggak pakai Jacosta? Soalnya gini, untuk modifikasi roller ini atau puli depan ini, yang benar-benar kita butuhkan adalah rasio. Karena modif tiap orang itu beda-beda. Ada yang knalpot racing gitu ya, ada yang nggak suka knalpot racing tapi di pour up. Nah, biasanya yang modif itu ada asumsi kalau yang paketan gitu, diasumsikan untuk roller ya, terutama untuk puli depan ya, diasumsikan motornya sudah di pour up, sudah knalpot racing. Yang standar maksa pakai kayak gitu juga ya bisa jadi malah kecewa. Bisa jadi justru dengan modif murah-murah ya, kalau modif murah-murah itu biasanya kanibal motori sopo gitu ya. Jadi misal pakai roller Vario, pakai roller PCX, pakai roller NMAX, kayak gitu-gitulah istilahnya. Rollernya apa jenenge? Mio roller beat gitu. Itu yang biasa dilakukan kalau pakai biaya murah-murah. Nah, untuk menyesuaikan gini sudah cukup lah ya. Kalau mau carinya misalnya akselerasi tok, butuh korban top speed nggak apa-apa. Nah, masalah sudah solusi akan jadi beda kalau misalnya kita butuh akselerasi nambah, top speed juga nambah. Itu sudah beda lagi itu. Kalau sudah gitu sebaiknya ya nggak mengandalkan roller tok, tapi rumah rollernya pun diganti. Tapi hati-hati juga. Soalnya ya sebelumnya pernah bahas merek Oppo USR ya. Merek USR itu ternyata ringnya lebih kecil. Kalau sudah modif pengen nambah top speed dan akselerasi, itu rumah roller wajib diganti. Jadi kalau misalnya pour up, misalnya ya ganti knalpot, ganti ECU, nambah tenaga lah pokoknya. Itu ya perhatikan juga, dari depannya juga perlu modif ya, puli depannya perlu modif. Cari yang overring ya.
ringnya lebih banyak. Ini bisa disebut kesimpulan dari ya video-video penulis soal slider, soal puli depan dan belakang ya. Kalau pingnya soal itu, wes itu yang harus dicari. Kalau pingin nambah top speed dan akselerasi, ya wajiblah dimodifikasi. Soalnya kalau nggak dimodifikasi ya top speed maksimalnya ya segitu. Kecuali kalau misalnya nambah limiter RPM. Tapi nambah limiter RPM itu sesuatu yang jarang dilakukan di motor matic, karena ya fokus tenaganya motor matic kan RPM tengah, bukan RPM tinggi. Ya dari sisi depan wis itulah ya. Kalau mesin masih belum nambah tenaganya, belum nambah torsinya, ya harus harus sebaiknya trade off saja. Nah, kalau modif belakang, puli belakang, ini lebih tergantung kebutuhan. Memang ada yang berlebihan, butuh nggak butuh, yang penting beli, yang penting lega. Ya, ini lebih tergantung kepada kebutuhan. Kalau motornya Honda yang kampas belakangnya lemah, rasanya wajib ya modif ya. Kalau nggak pingin terganggu dengan masalah gredeg, masalah getar dan lain-lain lah ya. Untuk motor Honda ya perlu lah ya. Kalau selain itu ya lebih karena pemakaian. Motor tenaga gede tapi kalau pakainya kalem, rasanya nggak butuh kampas kopling gitu. Tapi kalau makainya nggak peduli nggak peduli situasi, jadi RPM rendah juga dikayak tarik-tarikan, gawe setengah koplingan, diget-get no. Yang motor standar pun tenaga belum nambah pun bisa aja nggak kurang bagus lah ya. Ya kan NMAX sekalipun yang kampasnya lumayan besar ya, itu juga masih kena masalah. Kalau sudah seperti itu ya sebaiknya jangan, kalau misalnya punya dana ya jangan yang sama lah ya, jangan yang kayak model TDR lagi, jangan. Model BRT ya sama aja lah. Kalau soal per itu soal pakai metode murah pun bisa, nggak harus yang mahal-mahal. Kalau soal per itu mending depan dulu dah, belakang jangan disentuh dulu kalau misalnya oke. Karena ya modif itu harusnya komplit kan, sesuai dengan kemampuan motornya atau bebannya. Kalau motornya standar harusnya modifnya gimana gitu kan, ada ukuran pasnya lah. Dan per CVT itu sepaket dengan roller.
Kalau depannya pakai J Costa, entah ini pakai apa ya, rekomendasi J Costa itu. Gigit-gigitan itu emang agak dilema juga ya. Orang kalau motornya standar dipakai nanjak gunung, pakai lautan pasir, ya bisa rusak lah kalau misalnya masih pakai standar. Perlu yang lebih gigit. Tapi ya sekalipun yang gigit nggak akan mungkin bisa awet kalau pakainya ya kasar. Sudah pakai kopling macam Reveno juga ya tetap aja lah. Sudah pakai model Dr. Puli ya sama saja. Yang belakang itu lebih ke cara pemakaian ya. Cara pakainya ekstrim enggak gitu. Kelewatan mau beli bensin. Yang apa apa ya, perlu diperhatikan itu kalau beli kampas itu ya kecocokan komponen, karena kadang orang beli kampas itu seenaknya apa nggak dimatchingkan, kecuali emang ada sebutan untuk pakai yang standar gitu. Biasanya kalau gini-gini ini kalau mau di kampas ya itu ke spesialis cocoknya itu ya. Ya emang sudah ada spesialis sendiri yang kalau ini kalau ini gitu ya. Matchingkan, dia pinter untuk matchingkan. Iya, masih ngantri juga. Ya wes terus. Mode belakang itu kalau mau yang ekonomis kita harus cari spesialisnya ya. Kalau sudah modif itu roller dan per CVT itu satu kesatuan. Kalau pingin modif ya tujuannya cuma nambah akselerasi tok ya, nggak usah lah per CVT, nggak usah lah per koplingnya, cukup dari rollernya saja. Menurut penulis sih buka RPM untuk pakai apa namanya per untuk yang koplingnya itu, menurut penulis nggak perlu lah dibuat tinggi-tinggi. Jadi kan tujuannya tinggi itu RPM biar bisa biar bisa naik dulu sebelum mulai menggigit. Nah, mungkin ini cocok kalau untuk lomba track racing mulai berhenti. Tapi kalau untuk harian untuk apa? Kita itu nggak pernah akselerasi mulai dari berhenti dulu lah, jarang sekali ya. Kecuali kalau untuk lomba track racing bener itu mulai dari nol. Tapi kalau di jalan kan seringnya rolling start ya istilahnya. Startnya sambil jalan.
kalau model kayak gitu kan nggak ada gunanya per koplingnya itu, malah kalau terlalu kuat gigitannya ke rumah koplingnya jadi kurang. Kita juga nggak begitu perlu mesin dibuat jadi misalnya lepas gas ini gitu terus netral, itu nggak begitu perlu sebenarnya. Kalau untuk harian itu lebih mikir awet. Nah kalau awet itu gimana caranya rollernya itu gigitnya kuat. Kalau pel gimana? Nah, pel itu mungkin yang pengguna Honda yang bisa merasakan bedanya ekstrim ya, karena kalau yang Yamaha itu bawaannya kan beltnya giginya bawah tok ya. Nah sementara yang aftermarket itu bawah tok juga ya. Yang punya PCX kan atau Vario atau ADV kan beda sendiri. Kalau yang di Honda itu kan gigi-gigi untuk beltnya ada di atas dan di bawah. Nah itu pasti akan merasakan bedanya dengan yang aftermarket. Kalau soal umur, sebenarnya yang punyanya pabrikan juga lumayan awet loh, 25.000. Sementara yang aftermarket itu malah ada yang 20.000 malah. Jadi ya kalau soal belt ini mungkin cuma untuk yang motornya Honda saja yang perlu coba-coba, karena yang bawaan itu biasanya ya sudah cukup awet lah ya. Keuntungannya kalau giginya di bawah tok daripada di atas tok, menurut penulis dari apa sih istilahnya enak yang ngomongnya, langsungnya nggak ada rasa molor-molornya, nggak ada rasa ngaretnya itu. Dari situ yang lebih langsung, lebih sigap, lebih spontan lagi itu yang nggak ada gigi atas bawah sih, tapi ya nggak ada ya. Selain itu soal bore up-nya, bore up itu biayanya ternyata bervariatif sekali. Kalau kita pakai paket bore up ya, nggak pakai noken as, itu paling ya 1 juta itu udah cukup. Lebih dari 1 itu adalah ketika kita minta sesuatu yang lebih, mendekati 4 jutaan kalau kita minta yang impor. Bedanya impor dengan yang lokal apa? Beda anunya ya, bukan dari bukan dari build quality-nya, tapi dari garansinya mungkin ya. Kayak Athena ada garansi setahun gitu ya. Yang jadi masalah bore up itu sebenarnya bukan dari build quality biasanya, kecuali kalau yang pakai yang murah, misalnya pakai liner besi, nah linernya melorot dari boringnya, nah itu baru masalah. Yang sering masalah itu adalah waktu pemasangannya kan, waktu pemasangannya yang sering masalah. Jadi masangnya kurang pas karena pakai ini biar ini, tapi ternyata malah jadi bocor. Jadi bukan dari bahan bore up-nya sendiri yang bikin masalah, tapi ya dari seal-sealnya, dari cara pemasangannya itu yang
bikin masalah. Jadi kalau sudah apa, sudah dari mesin itu kualitas pengetahuan atau kemampuan dari yang masang yang lebih berpengaruh. Jadi ya kita seringkali bayar servisnya bukan ke barangnya. Apalagi kalau mau di VCU, wah habis itu butuh kemampuan sangat prima itu kalau sudah ECU-nya nggak standar. Karena ya ECU kan macam-macam, nggak cuma untuk dipakai gaspol tok. Kalau nyetel untuk gaspol tok mungkin banyak orang yang bisa, tapi kalau biar nyaman untuk harian itu beda lagi. Kalau misalnya rencana ya modif sampai bore up juga, sebaiknya bore up aja dulu, dibuat sampai bener-bener fix gitu ya. Kalau tenaga sudah kegedean gitu baru yang depan, kalau ternyata yang belakang jadi nggak nututi baru yang belakang. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kurang panjang, harusnya bahas bore up nya ini dipanjangkan karena ya ada yang murah kan, 600.000 sudah bisa bore up ada, dan itu termasuk bagus. Problemnya itu biasanya kan bukan dari bahan kualitas itu ya. Nah wis lah gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.